Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy-happy terus, no galau-galau. Bersama siapa sih? Bersama saya tentunya Nurina Miriam ya. Berarti seperti biasa kalau udah ada saya itu artinya hari apa? Hmm, betul, hari Senin. Ya, nggak harus hari Senin juga ya, teman-teman mau nontonnya hari apa terserah ya. Boleh mau Senin, Selasa, atau hari-hari yang lain. Tapi yang jelas, video baru di Nurina Tok Tok ini akan hadir, akan upload selalu di hari Senin. Jam berapa nanti ya, di akhir video ada saya kasih tahu jam berapa nongolnya video-video Nurina Tok Tok. Oke. Nah, seperti biasa, Nurina kali ini akan berusaha membawa sebuah pencerahan untuk teman-teman semua yang masih gamon. Tahu kan gamon itu apa? Gamon itu adalah gagal move on. Gagal move on dari apa nih kakak? Ya, kita kali ini membicarakan tentang, saya bacain dulu, bukan saya bacain, saya kasih ininya dulu ya, saya kasih deskripsinya dulu. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai berhubungan atau menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis, sudah mulai lama gitu, tapi apa, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat teman-teman itu harus putus di tengah jalan. Kebayang ya, sudah mulai paham siapa dia, sudah mulai paham bagaimana kebiasaannya, sudah mulai kenal bagaimana keluarganya dan lain-lain. Tiba-tiba kok harus putus di tengah jalan. Kenapa itu? Hah? Ya, justru itu yang bikin kita gagal move on tuh itu karena kita beberapa apa namanya dalam beberapa kesempatan itu kita seperti gamon, gagal move on dari hubungan kita yang menurut kita sudah begitu enak gitu. Ya kan? Siapa coba yang masih gagal move on untuk melupakan si mantan terindah kamu itu? Ayo ya. Semua orang sih kalau menurut saya hampir semua orang pernah merasakan sebuah hubungan dengan lawan jenis yang sangat indah sehingga kita sendiri melabeli dia adalah sebagai seorang mantan terindah. Ya kan? Mantan terindah tuh ya gitu deh, kayaknya indah banget kita kemana-mana berdua, kita cerita-cerita berdua gitu kan, kita bisa mengungkapkan isi hati tanpa harus pakai topeng gitu kan, paham kan ya, itu cuma sama dia. Tapi kok tiba-tiba putus di tengah jalan, terus gimana kita move onnya, gimana ini cara kita untuk melanjutkan hidup, cara kita untuk melupakan si mantan terindah ini gimana sih? Nah, mari sini ya. Kakak kasih tahu gimana cara untuk move on dari mantan terindah. Part 1 tentunya ya. Saya tahu kok, saya juga pernah punya mantan terindah ya, dan itu yang namanya move on itu kayaknya susah banget, butuh berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun. Enggak sih kalau saya ya. Tapi sini deh, ayo kita kita bahas ya, gimana caranya untuk langsung menghapus mantan terindah itu. Ya, yang pertama sekali yang harus kamu ingat-ingat itu adalah terima kenyataan. Kakak enak banget ngomongnya terima kenyataan. Tahu nggak sih terima kenyataan itu susah? Iya susah sih emang. Aku tahu, tapi ya udah memang itu yang harus kamu jalani. That's what you have to deal with it gitu ya. Terima aja kenyataan. Ambil hikmahnya aja sayang, ambil hikmahnya aja bro gitu kan. Berusaha untuk terima kenyataan kalau kamu memang sudah tidak bersama dengan dia lagi. Ya, iya, betul sekali. Berkali-kali ada yang bilang nggak gampang melupakan mantan terindah, nggak gampang menghapusnya, nggak gampang untuk move onnya. Betul. Tapi kamu harus terima, dan pada suatu saat kamu harus bisa mulai merasakan mulai merelakan dan
ikhlas atas semuanya. Ya, ya, yang harus kamu ingat dalam kepala adalah menghapus bayangan mantan terindah kamu itu cuma masalah waktu. Artinya apa? Artinya you can do it, kamu bisa. Ya, saya pernah punya mantan terindah. Kita teman-teman yang lain juga pernah punya mantan terindah. Dan alhamdulillah kita semua survive untuk melupakan mantan terindah. Ya, dan saya yakin kamu juga bisa dong pastinya, ya kan? Memang tidak gampang, tapi bisa lah. Masa sih nggak bisa ya? Masa sih wanita secantik kamu atau pria seganteng kamu nggak bisa melupakan mantan terindah? Tapi kalau masih nggak bisa juga nggak apa-apa. Kita masuk ke poin kedua yaitu bikin jadwal galau. Hah, maksudnya bagaimana ini kakak? Ya, nih caranya bikin jadwal galau gini nih. Ya, kamu pura-pura pretending bahwa kamu kamu memaksakan diri untuk pura-pura bahwa kamu lupa sama dia. Gimana caranya kakak? Kok pura-pura lupa itu gimana caranya ya? Nggak apa-apa. Gimana caranya? Nggak apa-apa. Pura-pura itu susah memang, tapi nggak pura-pura nih saya bacain pura-pura nggak ada apa-apa. Ya. Ini ya itu dia. Balik lagi ke poin nomor 1, kamu harus ikhlas. Ya, daripada saya bacain, daripada mencoba untuk mati rasa. Ya, jangan mati rasa dong. Mendingan kamu bikin jadwal untuk menggalau setiap hari atau setiap minggu. Contoh soal ya, kamu luangkan waktu, nggak usah lama-lama, 5 atau 10 menit aja. Kamu duduk, kamu resapi, kamu selesaikan dalam kepala kamu sendiri. Ini kayaknya tidak mungkin untuk jalan lagi. Ya kan? Berarti apa yang harus lakukan? Berarti saya harus kembali lagi ke kegiatan normalnya saya. Ya. Pelan-pelan, 5 menit sehari. Ya, atau setiap minggu aja gitu, pelan-pelan. Saya harus balik lagi ke kegiatan normal saya. Dan insya Allah kamu akan bisa cepat move on dari seperti itu. Karena kenapa? Karena pelan-pelan kamu bisa menerima fakta bahwa iya, udah nggak apa-apa, saya harus maju sendiri, nggak ada dia lagi. Ya, cobain ya. Oke. Nah, ini nih saya mau bacain yang nomor 3, nomor selanjutnya ya ada yang biasanya kamu lakukan, yaitu stop kepoin sosmednya mantan. Siapa yang masih kayak gitu? Siapa yang masih kayak gitu? Ya, kamu dalam hati dan pikiran sudah oke, dia mantan saya nggak ini lagi, saya nggak ngurusin dia lagi. Tapi tiba-tiba ini jempol ini tek 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 tek, tek. Loh, kok terbuka sosmednya mantan saya, IG-nya ya, atau TikTok-nya atau thread-nya, semuanya kok kelihatan lagi nih di mata saya. Ya iya kelihatan karena jempol kamu nggak ngebuka. Ya, ya wajar sih kalau kalau kita dulu sering buka sosmed mantan, kita lihat foto-foto kita atau dan lain-lain seterusnya. Tapi begitu putus, nggak usah buka-buka lagi. Biarkan dia dengan hidupnya sendiri dan biarkan kamu dengan hidup kamu sendiri. Ya, nih, berhenti kepoin sosmednya mantan. Ini namanya toxic coping mechanism. Kalau bisa nih, harus bisa kamu mute. Ya, kamu mute atau udah deh nggak usah mute, langsung unfollow biar nggak lewat-lewat lagi di berandanya kamu ya. Hindari akun-akun sosmed mantan. Akun-akun nggak cuma satu. Jangan membohongi diri sendiri. Iya udah ini kok udah unfollow tapi kamu masih follow akun-akun sosmed mantan yang lain. Jangan cuma satu, semua unfollow, jebret gitu ya. Karena apa? Kenapa kamu harus gitu? Percayalah, kalau kamu udah lama nggak lihat, kan kalau udah unfollow kan nggak masuk lagi di beranda kita ya, itu pasti kamu akan gampang move onnya dari mantan terindah kamu. Ya, makanya unfollow dari sekarang ya, jangan tunggu-tunggu yang lain, dari sekarang.
ya. Bisa nggak melakukan itu? Bisa. Kamu pasti bisa. I trust you, you can do it. Oke. Okay? Nah, yang terakhir. Yang selanjutnya, yang terakhir aja masih banyak dong ya. Yang selanjutnya adalah hapus kontak mantan. Hapus kontak mantan. Aku bacain sedikit ya. Setelah berhenti stalking itu, kepo-kepo itu tadi, ya kan? Saatnya kamu memutuskan kontak dengan mantan. Hapus aja kontaknya di handphone, ya. Tetap berhubungan dengan mantan justru malah bikin kamu susah menghapus kenangan di masa lalu, ya. Udah, yang tadinya kamu masukin nama dia terus dimasukin ke prioritas nomor 1, hapus, udah. Hapus dari prioritas deh, jangan jadi langsung nomor 2, enggak, hapus aja udah ya. Apalagi kalau kamu putusnya tidak baik-baik, itu akan mengganggu pikiran kamu pastinya ya. Ya gimana ya, putus tidak baik-baik pasti itu kan mengganggu banget, atau putusnya baik-baik tapi kamu belum merelakan 100%, belum move on 100%, itu pasti sangat amat mengganggu pikiran kamu. Begitu ngelihat handphone, lah kok dia. Nah, ya kan? Nah, atau gini deh, biar aman, coba blokir aja nomornya. Blokir, jadi dia tidak bisa menghubungi kamu dan kamu juga tidak bisa menghubungi dia. Ya kan? Blokir, hapus semua history chatnya dia. Hai, jangan kamu baca ulang terus. Siapa coba yang hobinya kalau lagi kangen zaman dulu ya, zaman dulu kangen sama dia, kamu baca history chatnya kita berdua, siapa? Jangan, hapus aja udah semua. Hapus. Ya. Ya, blokir. Tuh, ingat blokir nomor handphone. Terus tadi apa? Unfollow semuanya. Ya, kalau mau unfollow akunnya boleh, blokir akunnya juga boleh di sosmed kamu, boleh banget. Nah, yang paling penting adalah hindari, siapa yang masih sering begini, hindari tanya-tanya tentang mantan ke sahabat-sahabatnya dia. Dia lagi sibuk apa sekarang? Dia lagi deketin siapa sekarang? Dia lagi ngapain sekarang? Lagi jalan makan sama siapa sekarang? No. Ya, jangan pernah seperti itu. Kenapa? Kasihan kamu. Aku sih nggak kasihan sama mantan kamu. Aku kasihan sama kamu. Kamu yang harusnya bisa hidup lebih jauh, lebih tenang, ya, lebih memikirkan masa depan. Jadi berhenti hidupnya. Kenapa berhenti? Karena kamu memikirkan si mantan itu. Padahal kan namanya juga sudah mantan, ngapain dipikirin lagi? Ya toh, ya kan? Oke. Selanjutnya, kayaknya banyak yang gerah tuh di sebelah sana tuh, ya kan? Udah statusnya sudah putus, tapi otaknya masih belum putus dengan memori-memori dia bersama kamu. Jangan kayak gitu ya. Nih, kalau masih belum bisa move on, cobain tips berikutnya, yaitu coba kegiatan baru, ya. Nah, coba ingat-ingat, kira-kira apa hobi kamu atau minat kamu yang belum kesampaian, yang dari dulu sampai sekarang belum kesampaian, apalagi pas kamu lagi sama si mantan itu makin gak kesampaian. Coba inget-inget, hobinya apa, kegiatan apa yang mau saya coba tapi kok belum juga, ya. Ingat-ingat dan cobain. Misalnya dulu aku tuh mau nge-gym, tapi sama mantan aku nggak bisa karena dia aku nggak boleh karena harus nemenin dia terus pada saat jamnya nge-gym misalnya, ya. Nah, sekarang nge-gym aja, udah nggak ada lagi orang yang bilang nggak boleh atau temenin aku dulu atau dan lain-lain, udah nggak ada, nge-gym aja, udah beres, ya. Nah, ketika putus nih, aku bacain ya, ketika putus kamu bisa mulai melakukan berbagai kegiatan atau hobi yang sempat tertunda, ya. Coba lagi deh, benar kan? Selain bisa melupakan mantan, ya, kegiatan-kegiatan seperti itu membuat badan kamu jadi jauh lebih sehat, ya, jauh lebih sehat, pikiran jauh lebih fresh, dan percayalah, glimpse itu tuh percikan-percikan memori itu sudah tidak ada lagi di kepala kamu itu loh, ya. Jadi coba aja hobi baru, percaya deh, ya. Coba hobi baru, coba kegiatan baru, asalkan itu positif untuk kamu,
itu pasti kamu bisa cepet move on dari si terindah itu. Enggak, kita jangan bilang terindah lagi ya, namanya udah mantan, udah dari mantan titik, terindahnya udah dihapus, terindah semantan titik dah gitu ya. Jangan bilang-bilang lagi mantan terindah, karena kalau kamu bilang terindah, otak kamu terlalu masuk gitu semua kenangan, memori terindah itu akan segera masuk lagi. Jadi bilangnya mantan saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang harus kamu cobain adalah masuk ke komunitas baru. Kalau kamu pengen masuk pengen berorganisasi misalnya, masuklah ke organisasi yang kamu mau. Ya. Itu kenapa harus coba kayak gitu? Itu salah satu salah satu cara untuk melupakan si dia itu loh, ya. Di sana kamu akan bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan banyak orang, ya kan? Itu pasti otak kamu udah penuh tuh dengan orang-orang baru itu, ya kan? Dan di sana kamu juga bisa menunjukkan potensi, berbagai macam potensi yang kamu punya, tunjukkan ke hadapan mereka, ya, sehingga kamu bisa jauh lebih percaya diri lagi, ya kan? Keluar dari zona nyaman dengan pertemanan baru juga bisa bikin kamu cepat move on dari gitu. Kita udah nggak bilang dia mantan terindah lagi ya, nggak bikin kayak gitu lagi ya. Oke, ya kan? Kebayang kalau punya kegiatan baru, punya teman-teman baru, itu pasti akan jauh lebih indah hari-hari kamu, ya. Dan kamu akan siap melupakan si doi. Alah, si doi. Oke. Setelah itu tipsnya apa lagi sih? Setelah itu adalah tipsnya adalah healing. Ya, healing. Kebanyakan orang jadikan healing sebagai obat manjur untuk cepat move on dari mantan gitu ya. Kalau misalnya kamu kerja, kamu ambil cuti deh. Ya, ambil cuti 1-2 hari, terus healing lah kemanapun kamu pengen. Ya, sama siapa? Sama sahabat boleh, sama adik kamu, sama kakak kamu, sama saudara kamu, sama teman-teman kamu boleh. Healing, terserah. Kemana terserah, pesen tiket aja. Ya, pesen tiket, jauhkan diri dulu dari beberapa saat dari kegiatan yang sekarang. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak bisa cuti atau kamu nggak bisa cuti, gimana kakak? Nggak apa-apa ya, pulang kantor, pulang kuliah, kamu pergi ke satu tempat, ke kafe, bukan ya, tipsnya adalah kafe yang bukan sering kamu kunjungi bersama dia, kafe baru bener-bener baru yang kamu nggak punya memori sama sekali dengan dia di situ. Ya, itu bisa mengobati kegiatan-kegiatan seperti itu tuh, bisa mengobati rasa patah hati ya, dan kamu juga bisa balik lagi ke dalam realita dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Indah sekali bukan? Bukan. Wis, nok aja. Iya dong, pastinya indah sekali dong ya. Nah, itu tadi beberapa poin yang bisa kamu lakukan untuk menghapus jejak mantan terindah kamu. Ay, mantap sekali ya. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya ada masih banyak, tapi saya lanjutkan di minggu depan ya, di part keduanya ya. Yang pasti makanya kamu pastikan diri kamu tetap menonton video Nurina Tok Tok ya, karena videonya tuh ada dua, ada video panjang dan video pendek. Video panjang nih terbitnya uploadnya saya hari Senin dan jam 5.25 ya. Tayangnya di YouTube itu hari Senin jam 5.25 ya. Dan video shortnya ada kapan? Ada setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu ya. Jam berapa? Jam 5.25 juga, sama kok. Kenapa sih kok dibikin setiap hari? Iya, supaya saya supaya kalau misalnya kamu kangen-kangen gitu ya, pengen denger quote dari saya tuh, nonton video short, karena video short kita itu berisi quote-quote yang sangat relate dengan topik di hari Seninnya. Oke?
Ya, jadi ini kayak gini nih, ini kan baru part 1. Nah, melanjut ke part 2 kan minggu depan, lama nih, ada 7 hari nih dari sini ke sini. Nah, untuk mengingatkan kamu bagaimana bahasan kita di hari Seninnya ini, itu setiap hari tuh ada video short tuh, ya kamu tontonin aja. Kapan itu tayangnya sama? Setiap harinya juga sama ada video short jam 5.25. Ya, kamu nonton deh makanya. Ya, itu quote-quote-nya ada yang kita dapat dari orang lain, ada yang kita bikin sendiri. Saya sama tim bikin sendiri. Ya. Terus kalau misalnya masih ada yang mengganjal di kepala kamu atau di hati kamu, gimana caranya? Boleh kok, kamu curhat aja. Kemana? Sekarang kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline. Nomornya berapa? Nih, di sini. Tring, ya, nomornya di sini. Kamu screenshot aja coba, terus kamu hubungi. Ya, insya Allah nanti kamu akan ketemunya sama tim. Ya, tim saya akan menjawab semua WA kamu. Tapi kalau kamu nggak mau screenshot nggak apa-apa. Di deskripsi nih, di bawah ini, di bawah video ini ada deskripsi, itu ada link-linknya. Ya, kamu klik aja yang kamu suka, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ada semua. Ya, tapi saya mintanya kamu teman-teman jangan ngechat terus, karena kalau ngechat terus itu nanti kan chat kamu pindah ke atas lagi, sementara kita balas chatnya tuh dari bawah, nanti kamu nggak dapat giliran kita jawabnya, ya. Oke, baiklah kalau begitu saya pamit dulu, boleh dong. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Ya, kita bahas apa lagi? Sama, kita akan membahas tentang menghapus bayangan mantan terindah. Ya, bagaimana lanjutannya? Tunggu minggu depan. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, dan satu lagi, mudah-mudahan mencerahkan. Ya, terima kasih sekali lagi. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.